Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Nabani, NIM 17113135. Hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas buat saya dari dosen tercinta yaitu Budian dari MK LPU, Lembaga Perekonomian Umat. Saya akan mengambil tentang organisasi pengelolaan zakat. Berbicara tentang zakat, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, yang dimana yang bercorak sosial ekonomis. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang merasa dirinya muslim, pasti dibebankan untuk membayar zakat bagi yang mampu. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara garis besar ya, ini secara garis besar zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat nafas atau zakat fitrah, dan yang kedua itu zakat mal. Akan tetapi hari ini saya tidak membahas tentang apa itu pengertian zakat dan sebagainya. Yang saya fokuskan itu tentang organisasi pengelolaan zakat. Jadi pada zaman dahulu organisasi pengelolaan zakat itu hanya berbentuk sebuah kepanitiaan yang dimana ya hanya bersifat temporer, yang hanya ada pada bulan suci Ramadan. Jadi ketika datang bulan suci Ramadan, nah barulah dibentuk sebuah kepanitiaan untuk mengelola zakat fitrah. Nah, setelah selesai Ramadan, barulah organisasi itu dibubarkan, atau secara otomatis organisasi tersebut bubar. Jadi setelah pada tahun 2000, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, nah barulah di beberapa daerah, bahkan di seluruh Indonesia itu membuat yang namanya organisasi badan amil zakat. Nah setelah keluar tersebut, keluar undang-undang tersebut, barulah organisasi ini muncul gitu, dibentuk. Nah di dalam buku fikih, di dalam buku fikih zakat tentang karya Pak Makhduki, di situ dijelaskan bahwa menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan di situ mengenai tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat merupakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Nah, jadi jelas bahwa organisasi pengelolaan zakat itu adalah perencanaan pengorganisasian. Ketika kita membayar zakat kepada organisasi tersebut, kita akan harta kita akan direncanakan kemana, terus pelaksanaannya, terus pengawasan terhadap pengumpulan dana tersebut. Nah, jadi ketika kita bayar zakat di organisasi, tenang, itu aman gitu. Nah, apa sih tujuan dari didirikannya organisasi tersebut? Apakah hanya politik semata, atau apakah ya hanya kepentingan pribadi dan sebagainya? Nah, tujuan juga ini terdapat dijelaskan di dalam Undang-Undang nomor 38 ayat nomor 38 tahun 1995 tentang pengelolaan zakat. Di situ tertera tujuan. Nah, yang pertama ini tujuannya itu meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menunaikan zakat dengan tuntutan syariat Islam. Nah, yang pertama itu tujuannya untuk menyadarkan masyarakat bahwa setiap harta yang kita miliki, setiap
ya harta yang kita miliki itu terdapat harta orang lain, harus diberikan kepada yang berhak, yaitu mustahik zakat. Nah, di dalam Al-Qur'an mustahik zakat itu terdapat 8 orang. Nah, terus ini sesuai dengan apa? Untuk namanya sesuai dengan tuntutan syariat Islam, bahwa zakat itu merupakan suatu kewajiban sebagaimana tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk apa? Yang intinya untuk membayar zakat, karena di dalam harta kita itu terdapat harta orang lain. Yang kedua itu meningkatnya fungsi dan peranan keagamaan dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Jadi jelas bahwa tujuan organisasi tersebut untuk mensejahterakan masyarakat, untuk keadilan sosial, karena ya dengan adanya zakat tersebut orang-orang miskin yang tadinya tidak mampu untuk makan ataupun sebagainya. Nah, setelah adanya organisasi ini, orang-orang miskin dipedulikan, terpenuhi kebutuhannya. Islam itu mengatur semuanya. Bahkan kenapa zakat itu wajib? Ya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk merasakan apa yang kita rasakan. Karena di dalam diri harta kita ada harta orang lain, yaitu orang-orang mustahik zakat, orang-orang miskin, orang-orang pinggiran yang fakir tersebut. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97. Nah, tujuan kedua ini terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 97. Itu maksudnya. Nah, yang ketiga itu meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Nah, jadi ada 3 tujuan yang tertera di dalam undang-undang tersebut. Jadi kita sebagai mahasiswa harus berupaya untuk mempertahankan, untuk menyadarkan masyarakat yang mampu untuk membayar zakat. Karena banyak di sini, ya bukan di sini saja, di mana-mana juga banyak orang-orang yang kaya tapi tidak mau bayar zakat. Bukan berarti dia tidak mampu, akan tetapi dia kurang sadar bahwa di dalam harta yang dia punya itu terdapat harta orang lain. Nah, makanya kita sebagai mahasiswa menyadarkan orang-orang yang seperti ini. Nah, dari tujuan tersebut, dari tujuan organisasi tersebut, untuk meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat. Bagaimana caranya untuk orang tersebut sadar bahwa bahwa di dalam harta dirinya itu terdapat harta orang lain. Nah, jadi keberadaan organisasi pengelolaan zakat ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Menteri Agama nomor D tahun 291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Nah, dari 2 undang-undang tersebut ada 2 organisasi yang diakui secara undang-undang tersebut. Yang pertama itu BAZ, Badan Amil Zakat, yang dimana dibentuk oleh pemerintah, sepenuhnya dibentuk oleh pemerintah. Dan yang kedua itu LAZ itu Lembaga Amil Zakat. Nah, Lembaga Amil Zakat ini sepenuhnya dibuat oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Nah, organisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang berskala nasional itu ada 2. Yang pertama itu basis ya DKI Jakarta. Terus yang kedua itu Basnas. Basnas ini juga yang berada di daerah di Jakarta. Saya tidak tahu tempatnya di mana. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang dana. Apa sih dana yang dihimpun oleh namanya organisasi
pengelolaan zakat itu, apakah hanya sekedar menghimpun dana zakat ataukah dana lain juga ditampung. Nah, jadi begini, ada beberapa dana, ada 4 dana yang dihimpun oleh organisasi pengelolaan zakat. Yang pertama itu dana zakat. Jelas dana zakat karena organisasi ini merupakan organisasi pengelolaan zakat. Nah, yang kedua itu dari dana infak dan sodako. Infak dan sodako juga ini bisa dihimpun di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga dana wakaf. Dana wakaf ketika kita mau mewakafkan sebidang tanah atau ya adalah buat pemakaman dan sebagainya, bisa kita wakafkan ke namanya organisasi tersebut. Nah, nanti organisasi inilah yang akan mengelola wakaf kita. Nah, yang terakhir itu dari pengelola. Nah, dari pengelola zakat tersebut. Dana dari pengelola zakat tersebut juga diambil untuk apa? Untuk kebutuhan organisasi tersebut. Nah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan karena ya saya juga masih dalam keadaan belajar. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang lancar ya karena grogi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.